Ya, boleh dimulai Bapak. Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat jasmani serta rohani, Recording kita in bisa progress. kita bisa berkumpul dalam room Zoom ini dalam kajian khusus Ramadan pada sore hari ini. Salawat beriringan dengan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabiin atau tabiin, wabil khusus kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk hadir gitu ya dalam kajian khusus Ramadan pada sore hari ini. Adapun untuk rangkaian acara, yang pertama ada pembukaan, lalu kepada pematerian dari yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, yang kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab serta diskusi, lalu diakhiri dengan doa penutup, lalu diakhiri dengan penutup. Ya mungkin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita buka kajian pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya, marilah kita sapa pemateri pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ricik, Ya, silakan. sudah siapkah Bapak untuk mengisi pematerian Ya, pada hari ini? insyaallah. Baik, ya diingatkan kembali kepada hadirin, ya barangkali gitu dari hadirin yang ada pertanyaan namun takut lupa gitu, keburu di sesi tanya jawabnya lupa, mungkin bisa sambil berjalan sambil diketik ya Bapak Ya, pertanyaannya, nanti ya, dibaca begitu. ya mungkin kalau dari hadirin ada pertanyaan di tengah-tengah pembahasan, mungkin bisa diketik dulu di room chat, nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab ya. Atau kalau mau ini bisa langsung aja, apa-apa. Oh iya. Kalau mau langsung. Ya, atau bisa secara langsung disampaikan pertanyaannya gitu, barangkali kalau nunggu sesi tanya jawab lupa gitu ya Pak. Iya, itu masalahnya ada yang ngusulin begitu, Ricik. Ya, demi mengefektifkan waktu, kepada Bapak yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumana MAG, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bersua melaksanakan azam yang sudah kita ikrarkan, bahwa setiap hari Kamis sore insya Allah kita akan mengadakan kajian hadis, yang walaupun pada bulan ini adalah bulan Ramadan, tentu kajian hadisnya walaupun kita mengkaji hadis secara
secara mengikuti judul-judul yang ada dalam hadis Bukhari. Tetapi kalau ada persoalan-persoalan yang terkait dengan Ramadan, mungkin kita bisa diskusikan juga, gitu. Jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pintu-pintu kecil dan tempat lewat masjid. Namun sebelumnya tentu jamaah sekalian, kita akan berwasiat dulu seperti yang sering disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian, wahai orang-orang yang beriman, ya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang semampu kita, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan keislaman. Jamaah yang Allah muliakan, tentulah kematian kita nanti pada saatnya itu insya Allah kita rindukan dalam keadaan husnul khotimah, kita rindukan dalam keadaan kita ada dalam keunggulan, dalam ketakwaan, yang salah satu alatnya adalah dengan saum yang tengah kita laksanakan ini. Karena saum itu jamaah sekalian adalah ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Sebagaimana ayat Al-Quran yang sering kita jumpai dan sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk bertakwa, untuk saum. Sebagaimana saum ini sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, dengan tujuan meraih keunggulan dalam bertakwa. Gitu. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan jemaah sekalian bahwa alat untuk menuju keunggulan dalam bertakwa itu adalah dengan melaksanakan saum salah satunya. Makanya Allah wajibkan saum salah satunya di bulan Ramadan ini. Jamaah yang Allah muliakan, adapun saum itu adalah merupakan ibadah yang khusus dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu keutamaannya kembali kepada kita, jadi sholatnya kita itu bukan untuk Allah, tapi adalah demi supaya kita memiliki keutamaan di hadapan Allah. Kemudian infaknya kita, kemudian zakatnya kita, kemudian berbuat baiknya kita kepada orang tua, kepada teman, dan kepada siapapun, seluruhnya Allah tidak butuh. Kecuali Allah perintahkan semua itu adalah kembali kepada diri kita keutamaannya. Jadi dengan demikian Allah hendak mengangkat derajat kita melalui ibadah-ibadah yang Allah perintahkan tadi. Kecuali saum. Nah, gitu ya. Kecuali saum. Nah, kalau saum itu jamaah sekalian adalah ibadah yang ditujukan memang untuk Allah. Begitu. Ditujukan untuk Allah. Karena Allah butuh atas ibadah saum tadi. Butuh sebagai apa? Ya sebagai bukti bahwa kita mencintainya. Ya. Ketika kita itu mencintai Allah, maka salah satu buktinya adalah dengan saum tadi. Makanya dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni Adam, setiap amal ibnu Adam lahu adalah untuknya. Begitu ya. Jadi keutamaan amal ibnu Adam itu
Bani Adam itu adalah untuk mereka sendiri, tidak untuk Allah. Jadi Allah hendak mengangkat derajat orang-orang yang beriman itulah dengan melalui ibadah-ibadah itu. Kecuali saum, fa innahu li, maka sesungguhnya saum itu untukku. Wa ana azibihi, dan akulah yang akan membalasnya langsung. Nah, jadi secara dohir hadis ini, maka Allah membutuhkan akan saumnya kita. Kenapa Allah butuh saum kita? Karena saum itu jadi bukti. Jadi bukti keberpihakan kita, jadi bukti perwalian kita kepada Allah, jadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui saum tadi. Nah, itu jamaah sekalian nasihat saumnya. Jadi nanti kelak jamaah sekalian kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan saum, walaupun kajian hadis kita ini berbicara di luar saum, tetapi karena di waktu-waktu saum, maka kita akan membahas juga sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada nanti. Jamaah yang Allah muliakan, kita kembali kepada kajian hadis. Tadi seperti yang disampaikan di grup, di flyernya, tema kita adalah tentang pintu-pintu, tentang apa? Reject, apa? Lupa. Kalau di flyer itu. Kalau di flyer itu memahami konteks pintu-pintu kecil di masjid menuju pemahaman khilafah, Pak. Itu. Jadi itu jamaah sekalian. Jadi memahami keberadaan pintu-pintu kecil di masjid menuju kepada pemahaman khilafah, begitu ya. Nah, kenapa tema itu adalah merupakan ringkasan pembahasan kita. Jadi tema itu dibuat sebagai ringkasan pembahasan kita hari ini. Nah, adapun judul yang diberikan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya adalah tentang ini, Babul Khalqah. Nah, jadi ada Babul Khalqah, bab tentang pintu-pintu, ya, bab tentang pintu-pintu kecil di masjid, ya, wal mimari fil masjid, dan tempat-tempat lewat di masjid. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi Masjid Nabi itu, ya, di Masjid Nabi itu berada di tengah-tengah perkampungan sahabat. Nah, begitu, ya. Nah, untuk menuju masjid itu, rumah-rumah sahabat itu seringkali ada pintunya. Seringkali ada pintunya. Yang pintu-pintu kecil itu langsung menuju masjid. Begitu maksudnya. Baik. Jamaah sekalian, kita baca hadisnya. Nah, bagi jamaah yang baru bergabung, selamat bergabung. Silahkan dibuka hadis Bukhari-nya kalau ada. Kalau tidak ada, jamaah bisa mendownloadnya di internet. Kalau belum sempat mendownload juga, boleh jamaah sekalian melihat langsung ke layar, dan materi ini akan dibagikan dan bisa dimintakan ke siapa nih, ke Rizik ya. Iya, boleh Bapak. Ya, nanti dimintakan ke Rizik, atau Kang Rizik itu langsung memposting ke grup boleh, tapi kan tidak semuanya jamaah ada yang belum bergabung ke grup, mungkin karena berbagai hal ya, itu makanya sebaiknya dipostingnya di grup juga di drive ya, nanti alamatnya disampaikan. Jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, kemudian juga tentu saja adik-adik mahasiswa dan mungkin ada pelajar yang Bapak banggakan, ya. Baik, babnya adalah bab al-khalqah, ya. Bab al-khalq
al-halqah gitu ya, wal mimari fil masjid. Bab tentang pintu-pintu kecil dan tempat-tempat lewat di masjid gitu. Nah, baik kita baca hadisnya jemaah sekalian. Nih, haddatsana. Nah, ini ya. Nih, haddatsana itu ini adalah uh, merupakan ungkapan-ungkapan dalam periwayatan hadis ya. Ungkapan-ungkapan dalam periwayatan hadis itu ada hadasana, ada akhbarona, ada sami'na, ada an. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang berupa alat untuk menyampaikan atau meriwayatkan hadis ya. Jadi hadasana telah menceritakan kepada kami, kepada kepada Imam Bukhari maksudnya siapa? Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Nah, Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Berarti ini gurunya Imam Bukhari, gitu ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, qala berkata siapa? Itu Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Siapa? Ya guru beliau, yakni Wahab bin Jarir. Nah, begitu Wahab bin Jarir. Nah, kemudian qala berkata itu Wahab bin Jarir, kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Abi, bapakku. Nah, bapakku itu bapaknya Wahab bin Jarir. Kemudian qala katanya, kata bapaknya tadi, sami'tu aku mendengar Ya'la bin Hakim. Aku mendengar Ya'la bin Hakim tentang hadis ini. An Ikrimah, diterima hadis ini dari Ikrimah. Kata Ikrimah, hadis ini juga Ani bin Abbas, diterima dari Ibnu Abbas. Qala katanya. Nah, kata Ibnu Abbas. Nah, ini hadisnya di sini ya. Nah, ini hadisnya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar suatu ketika. Di suatu ketika Rasulullah keluar dari rumahnya ya. Fi maridihi, dalam keadaan sakitnya. Di dalam keadaan beliau sakit, beliau keluar rumah. Ya. Keluar rumah. Alladzi yang Rasulullah tadi mata beliau wafat fihi dengan penyakit itu. Jadi Rasulullah SAW itu keluar rumah dalam keadaan sakit, yang penyakit yang diderita inilah yang menghantarkan dia kepada kematiannya, ya, wafatnya Rasul tadi. Kemudian asibun, dia itu Rasul tadi mengenakan roksahu, mengikat roksahu kepalanya, bihir kotin dengan seutas kain, ya. Di kainnya ditalikan di kepalanya sambil menggigil sakit. Beliau datang menemui para sahabat, ya, menemui para sahabat. Kemudian faqa'ada alal mimbar, beliau duduk di atas mimbar. Nah, duduk di atas mimbar. Kemudian beliau memulainya dengan fahamidallah, kemudian beliau memuji Allah, wa asna alaih, dan menyanjungnya. Nah, begitu. Jadi kalau Rasulullah itu berkhutbah di hadapan sahabat itu dimulai dengan alhamdulillah, alhamdulillah, kemudian menyanjung Allah, ya, seperti itu ya sunnahnya. Tsumma qala, setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya, tsumma qala, kemudian beliau berkata, kata beliau, kata Rasulullah SAW, innahu laisa minan nas. Innahu, sesungguhnya tidak ada minan nas, dari manusia,
ahadun, yaitu seorang pun, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara manusia amanna. Nah, amanah itu artinya yang lebih dermawan, ya, yang lebih dermawan alaya kepadaku. Itu lebih dermawan dalam hal apa? Fi nafsihi, dalam hal dirinya, wa malihi, dan dalam hartanya. Nah, demikian kata Rasulullah sambil duduk di atas mimbar. Kata beliau, apa namanya? Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia itu yang lebih dermawan, ya, yang lebih dermawan kepadaku dalam hartanya, dalam dirinya, gitu ya. Yang mereka itu adalah apa namanya? Tidak lain adalah min Abi Bakar bin Kuhafah. Nah, kata Rasul, tidak ada yang lebih dermawan dalam harta dan dirinya kepadaku daripada Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Begitu. Nah, karena kedermawan Abu Bakar tadi, ya, walaupun sekalipun aku itu, seandainya aku ini diwenangkan muttahidan untuk mengambil minan nas dari orang-orang, itu mengambil apa? Khalilan, mengambil kekasih, ya. Latakhadtu, pasti akan aku memanggil Abu Bakar khalilan, sebagai kekasih. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi kata Rasulullah, tidak ada yang lebih dermawan itu kecuali yang lebih dermawan itu dalam harta dan dirinya kepada Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, tetapi makanya kata Rasulullah, kalau aku diperintahkan untuk memanggil kekasih, maka aku hanya akan mengambil Abu Bakar saja, tidak yang lain, kata Rasul. Walakin, akan tetapi, tentu saja khulatul Islam itu afdal. Khulatul Islam itu, persaudaraan Islam itu afdal, itu yang lebih afdal. Nah, jadi artinya jamaah sekalian, kalaulah aku ini, kata Rasulullah, memiliki wewenang untuk mengambil kekasih, itu Abu Bakar yang akan aku panggil kekasih. Tetapi karena persaudaraan Muslim ini lebih afdal, maka aku membatasi diri dalam hal ini. Begitu. Nah, jadi karena kelebihan Abu Bakar tadi, jamaah sekalian, maka di sini katakan, kata Rasulullah, tutuplah ani dariku, kulla halqatin, setiap pintu-pintu kecil, fi hadal masjid, yang ada di masjid ini. Ya, goiro halqati Abi Bakar, selain pintu kecilnya Abu Bakar. Nah, ini jadi jamaah sekalian, Rasulullah berkata, kalau aku ini diberikan wewenang oleh Allah untuk memanggil kekasih, maka Abu Bakar yang terpilih. Tetapi karena persaudaraan Muslim yang lebih utama, maka aku tidak mengambil itu. Ya. Nah, oleh karenanya keutamaan Abu Bakar seperti itu, Rasulullah perintahkan, suddu ani, tutuplah dariku, kulla khalqatin, setiap pintu-pintu kecil yang ada di rumah, yang menjadi alat utama untuk masuk ke masjid, ya, fi hadal masjid. Ghairu haqati Abu Bakar, selain pintu kecilnya Abu Bakar. Nah, begitu. Ini hadisnya ya Mas kalian, ya, bisa dipoto. Ada terjemahnya. Nah, ini ada hadisnya dan ada terjemahnya, ya. Nah, ini hadis. Ya. Baik jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, kemudian adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak banggakan, ya. Nah, kemarin kita bicara tentang
keutamaan saum di bulan Ramadan tadi sudah dibahas ya. Nah, kita masuk ke nomor 3 nih. Langsung ke nomor 3 ya. Langsung ke nomor 3. Tentang hauqah tadi. Tentang hauqah tadi. Jadi hauqah itu apa? Hauqah itu adalah pintu-pintu kecil di rumah yang dibuat sengaja untuk menuju masjid. Begitu itu hauqah. Nah, begitu ya. Nah, saat itu Rasulullah memerintahkan untuk menutup pintu-pintu itu, ya. Kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq, nah, begitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, hadis ini adalah salah satu dari beberapa dalil yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar atas sahabat lainnya. Begitu ya. Jadi hadis ini adalah menjadi dalil tentang keutamaan Abu Bakar melebihi melebihi sahabat yang lainnya, begitu ya. Hal ini sebagaimana dalam hadis kita ini ada hadis ya. Ini hadisnya. Nah, ini hadisnya. Kita buat dulu supaya kelihatan. Nah, ini hadisnya. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, ini khairun nas ya. Sebaik-baiknya manusia itu adalah koroni abadku. Abadku itu artinya Rasul dan para sahabat. Ya, artinya di sana abad Rasulullah SAW. Kemudian Tuma Sumaladani, kemudian dua orang ini. Sumaladina, kemudian orang-orang yalunahum berikutnya. Sumaladina yalunahum, kemudian orang-orang berikutnya. Nah, jadi jamaah sekalian, kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang itu adalah pertama sahabat Nabi. Kedua adalah yalunahum. Yalunahum itu orang-orang berikutnya. Setelah sahabat Nabi yaitu tabi'in, ya. Tsumalladzina yalunahum, kemudian setelah generasi tabi'in tadi, tabi'in tadi. Nah, itulah jamaah sekalian, makanya kalaupun dikatakan Abu Bakar itu memberikan keutamaan itu dan ini, maka sesungguhnya termasuk juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, ada Ali, ada Utsman dan sebagainya. Ya. Karena hadis yang ini tadi, ya. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian kita masuk ke poin 5. Nah, kalimat seandainya aku diperkenankan untuk memanggil kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kalimat itu menjadi dasar yang kuat akan penolakannya kaum Rafidhah. Jadi menjadi dasar yang kuat bagi kaum Rafidhah ya untuk menolak kehilafahan Abu Bakar. Seperti kita tahu bahwa Abu Bakar itu diganti oleh, maksudnya setelah Rasulullah wafat, khalifah diganti oleh Abu Bakar, Umar dan selanjutnya ke sana, ya. Nah, di kaum Rafidhah itu adalah kaum yang menyuruh sahabat, kaum yang menolak untuk bersunnah, begitu ya, menolak untuk bersunnah kepada mereka, kepada para sahabat, ya. Dengan hadisnya yang sudah tadi disampaikan, ya. Kemudian nomor 5, sekarang masuk ke nomor 5, ya Mas kalian. Nah, di kalimat seandainya aku diperkenankan untuk memanggil kekasih, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah, kalimat kekasih yang pertama itu adalah, ya sekalian, adalah kalimat tentang
eh, bantahan ya, bantahan Abu Bakar sendiri akan mulai mengerucutnya apa istilahnya masalah-masalah tentang apa itu teh perbudakan itulah intinya ya begitu. Nah jamaah sekalian itu ya. Yang kedua jamaah sekalian hadis ini juga bercerita tentang apa namanya tentang kehilafahan tadi ya bahwa semua pintu-pintu kecil di rumahnya yang mau masuk ke masjid itu harus ditutup kata Rasulullah SAW. Gitu. Kenapa? Ya takut ada kecelakaan. Nah pintu-pintu kecil itu nanti dimasukkan ke dalam kolam dijadikan sebagai pipa bersih dari apa namanya sebagai tempat mengalirnya air bersih melalui pipa itu ya melalui pipa itu. Jamaah yang Allah muliakan, baik kita kembali ke bahasannya. Nah, jadi apa namanya? Walaupun dalam hadis tadi ya dikisahkan Abu Bakar yang menjadi apa? Sahabat yang terbaik, maka tidak berarti sahabat lainnya tertutup, ya. Seperti Umar, Ali, Utsman dan sebagainya juga termasuk sahabat-sahabat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, kembali ke hadis tadi, khairun nas qarni tsumma ladna yalunahum tsumma ladna yalunahum tsumma ladna yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya abad adalah qarni, masaku, masa aku dan sahabat. Nah, tsumma ladna yalunahum, kemudian masa berikutnya, tsumma ladna yalunahum, masa berikutnya, tsumma ladna yalunahum, masa berikutnya. Nah, kembali jamaah sekalian. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk menutup pintu-pintu kecil di masjid, kecuali pintunya Abu Bakar, begitu. Karena Abu Bakar adalah orang yang diistimewakan oleh Allah, ya, orang yang diistimewakan oleh Allah, sekaligus sebagai dasar untuk menolak kaum Rafidhah, ya, dasar untuk menolak kaum Rafidhah. Kaum Rafidhah itu Syiah lah ya. Nanti Syiah kaum Rafidhah itu adalah Rafidhah itu merupakan sekte daripada Syiah, gitu ya. Nah, jamaah sekalian, arti Rafidhah itu adalah kaum yang menolak, ya, kaum yang menolak Zaid bin Ali dan berpisah karena perbedaan paham. Kaum itu Rafidhah, ya. Nah, itu yang pertama. Adapun terkait dengan harta beliau, yakni Abu Bakar, sebagaimana hadis di atas, beliau ditetapkan sebagai orang yang paling dermawan. Dan pintu kecilnya yang ada di masjid itu tidak boleh ditutup, tapi harus dibuka. Nah, ya harus dibuka. Kalau yang lain ditutup, maka khusus untuk Abu Bakar pintu kecilnya dibuka. Ya. Ini menjadi isyarat yang jelas bahwa beliau dalam hal ini adalah Abu Bakar itu adalah ini sebentar ya Bang. Nah, ya. Nah, ini menjadi isyarat bahwa yang diridhoi oleh Allah itu sepeninggal Rasulullah SAW itu kemudian adalah Abu Bakar, gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan saking tingginya derajat Abu Bakar, sampai Rasulullah mengatakan begini, ya, ini hadisnya. Nah, iktadu, bercontohlah kalian biladaini
kepada dua orang ini. Mimba'di setelahku, min ashabi dari para sahabatku, yaitu siapa? Yaitu Abu Bakar wa Umar. Wahtadu dan mengambillah kalian petunjuk bihadi dari petunjuk dia. Itu dari petunjuk Amar. Ya tamassaku bi ahdi, berpegang teguhlah kalian bi ahdi kepada apa? Kepada janji setianya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Nah, jadi jamaah sekalian kembali ya. Jadi hadis ini dalam tafsir beberapa ulama itu mengisyaratkan tentang Abu Bakar bin Khattab yang harus menjadi khalifah setelah beliau. Nah, begitu. Baik, barangkali ada yang akan disampaikan, silakan ke Kak Rijik. Ya, kepada hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada sampai sejauh ini ada pertanyaan, silahkan disampaikan, boleh dengan meraise hand atau langsung nyalakan speakernya. Mungkin yang ada di YouTube, Rijik. Ya, dan apabila dari hadirin yang melihat dari live streaming YouTube ya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan akan dibacakan di Zoom. Ya. Sambil nunggu ya, sambil nunggu jamaah yang Allah muliakan. Jadi hadis ini berbicara tentang keutamaan daripada Abu Bakar, ya, dan kesananya Umar, ya. Tetapi tidak berarti bahwa semua sahabat itu tidak utama, ya. Semua sahabat itu jamaah sekalian adalah utama, ya. Makanya ada hadis tadi, dalam hadis tadi dikatakan bahwa khairul qurun, sebaik-baiknya masa adalah korni masaku, ya. Masaku itu masa Nabi dan sahabat. Tsummaladina yalunahum, kemudian masa berikutnya itu tabiin. Tsummaladina yalunahum, kemudian masa berikutnya lagi. Jadi ada 3 masa yang terbaik. Masa Nabi, masa sahabat, dan masa pengikut sahabat. Begitu. Nah, jamaah sekalian, 3 masa ini terkait dengan, kalau dikaitkan dengan ilmu, adalah terkait dengan pewarisan agama yang benar, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendalami Islam dalam hal-hal yang benar, begitu ya. Nah, harus bertanya kepada 3 masa tadi, ya, masa Allah dan masa Nabi, berikut para sahabatnya, tentu ada sunnahnya dan ada fatwa-fatwa sahabat. Kemudian yang kedua adalah ya, tadi ya, begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi ini jadi hadis ini cerita juga tentang, sebenarnya kalau kita kembangkan adalah tentang bagaimana kita ini memiliki stampat dalam mencari ilmu yang benar. Itu harus melalui sahabat tadi, ya. Sahabat tadi mulai tabiin, dia harus tabiin kemudian sahabat, ya. Nah, itu jamaah sekalian, ya. Jadi hadis ini cerita juga tentang terminal pencarian ilmu yang benar, begitu. Baik, silakan. Ada yang akan ditanyakan? Baik, kepada para hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada pertanyaan boleh disampaikan langsung dengan menggunakan fitur raise hand dan atau menyalakan audionya secara langsung, atau bila ada gangguan boleh di kolom chat. Dan untuk hadirin yang dari live streaming YouTube,
boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin sambil menunggu Bapak, Rizik ada pertanyaan mengenai hadis yang sebelumnya Bapak sampaikan. Mengenai hadis yang keterkaitannya dengan terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah selanjutnya, apakah ini merupakan hadis yang berupa bentuk nubuah Nabi gitu Pak? Dalam arti perkataan Nabi yang akan menjadi sebuah keniscayaan gitu bahwa Abu Bakar akan menjadi khalifah pengganti dari Nabi Muhammad SAW. Dan apakah hadis ini menjadi dasar gitu Pak atas pemilihan Abu Bakar saat menjadi khalifah? Mungkin itu Bapak sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, baik. Jemaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan bagus ya dari Kang Rizik ya. Jemaah yang Allah muliakan, soal pengangkatan Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW adalah ijma'nya sahabat saat itu yang dipelopori oleh Umar bin Khattab. Tentu saja Umar bin Khattab mengetahui keunggulan atau mengetahui keistimewaan Abu Bakar di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak kisah-kisahnya. Di samping kisah dalam hadis yang tengah kita bahas tadi, jadi khusus Abu Bakar itu dibuka pintu kecilnya tidak ditutup, tetapi dibuka. Nah, di sini apa gerangan dengan begitu? Nah, kata para ulama, kecuali hadis ini memang mengisyaratkan bahwa Abu Bakarlah yang harus menggantikan Rasulullah setelah wafatnya beliau. Dan kebetulan pada saat itu kisah tentang ditutupnya pintu-pintu kecil di rumah-rumah yang menuju masjid tadi, dan itu maksudnya pada saat itu adalah pada saat memang Nabi tengah menderita sakit yang sangat parah sekali, dan penyakit yang sedang dideritanya itulah penyakit yang membawa kepada kematiannya, begitu. Penyakit yang membawa kepada kematiannya. Sehingga kemudian Rasulullah itu menyatakan begitu. Pertama, pintu-pintu kecil yang tidak boleh ditutup, sedangkan yang lain harus ditutup adalah pintu rumahnya Abu Bakar, sehingga Abu Bakar secara mudah keluar langsung menuju masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan Abu Bakar. Nah, dari keutamaan Abu Bakar tadi dan dari hadis ini salah satunya, jamaah sekalian, maka Umar bin Khattab langsung menggiring para sahabat yang lainnya untuk berbaiat kepada Abu Bakar untuk menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu hadis ini menjadi salah satu dasarnya, ya. Dan saat itu Rasulullah kan sudah tidak mampu memimpin sholat, dan kemudian Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti imam sholat. Nah begitu. Itu jamaah sekalian. Baik, masih ada nggak rezeki dari jamaah yang lain? Ada yang akan disampaikan? Silakan. Baik, diingatkan lagi ya Bapak kepada hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada pertanyaan boleh gitu ya Pak yang terkait di luar materi ya Boleh. Bapak. Tentang ini, Ya. tentang Ramadan misal, karena kita tengah Ramadan, kemudian ya tentang hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya. Silahkan. Silakan. Ada yang akan disampaikan?
tentang Ramadan misal apa saja boleh, silakan kita diskusikan atau hal-hal lainnya boleh. Ini Kak lagi gangguan ya. Baik, jamaah yang Allah muliakan, ini Alma, ada Alma, ini lagi gangguan ya Rijiknya. Silakan digantikan oleh siapa aja, oleh Alma boleh. Atau oleh siapa saja boleh. Ada lagi Rijiknya. Masih banyak pertanyaannya, Bapak. Ya, silakan. Ya. Ya, kembali lagi diingatkan kepada para hadirin, apabila ada pertanyaan boleh di raise hand atau langsung dinyalakan audionya, atau mungkin bisa melalui room chat yang ada di Zoom, atau untuk yang hadirin yang hadir di live streaming YouTube TV UPI Digital, ya boleh pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Tidak ada ya. Ya. Nah, sambil nunggu kita sapa-sapa ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam kajian hadis ini. Insya Allah kajian hadis ini akan kita lanjutkan ya setelah mungkin nanti setelah saum kita lanjutkan. Nah, terus jadi terus saja bertahap terus ya, artinya kontinuitasnya akan kita jaga terus insya Allah. Nah kebetulan jamaah sekalian kita tengah berbicara tentang kitab sholat. Nah terkait dengan Ramadan ini kita juga kita juga boleh untuk bicara tentang Ramadan dari sekitar persoalan-persoalan yang ada di saum ini begitu. Nah kemudian atau hal lain juga boleh, nggak apa-apa begitu. Nah itulah jamaah sekalian bahasan kita hari ini ya. Bapak dan Ibu sekalian terima kasih sudah bergabung. Sahabat karib kerabat pun dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih ya telah membersamai kita, dan tentu saja terima kasih ini Bapak sampaikan kepada adik-adik mahasiswa yang sudah membantu ya untuk lebih syiarnya sunnah ini, begitu ya, kajian sunnah kita ini. Itu kemudian yang kedua ini terkait dengan terkait dengan kursus bahasa Arab kita ini ya. Ini Kang Rijik sudah banyak yang bertanya atau belum bagaimana tentang kursus bahasa Arab ini? Ini belum kita mulai ya. Karena masih mencari-cari waktu. Karena waktu yang sudah kita siapkan ternyata bentrok ya. Ternyata bentrok dengan yang lain sehingga kita mengalah ya. Nah, tetapi kalau jamaah sekalian ada kesempatan untuk bergabunglah di kelasnya Ibu Bapak dosen. Ya, boleh silakan bergabung. Tetapi insya Allah ini pun akan kita lakukan juga kelasnya kita. Selain Ibu Bapak dosen, kelasnya kita juga akan kita ikan. Hanya ini tengah mencari waktunya. Insya Allah nanti akan kita sampaikan di grup. Begitu. Dan tentu saja, baik jamaah sekalian, baik kajian hadis kita ini, ataupun kursus bahasa Arab kita ini juga akan terus berlanjut dan menjadi program di BKM Al-Furqan gitu ya. Dari program di BKM Al-Furqan gitu. Dan insya Allah akan kita teruskan. Gitu. Baik, jamaah sekalian, bagaimana Kang Rijik? Masih ada pertanyaan dari yang lain?
Ya, Bapak, di kolom live chat di YouTube eh, belum ada yang Belum bertanya. ada ya? Diingatkan lagi aja ya Pak, mungkin Ya. Silakan. kepada Uh, kepada para hadirin yang mungkin apabila masih ada pertanyaan, bebas pertanyaannya boleh di luar daripada pembahasan kita hari ini, terutama mengenai pembahasan tentang Ramadan boleh disampaikan gitu. Untuk boleh langsung di turn on kan ke audionya atau langsung di raise hand. ya. Sambil nunggu kita ulang lagi bahasannya ya. Rizik, jadi jamaah yang Allah muliakan, di zaman Nabi itu ternyata hadis itu ada di tengah-tengah perkampungan sahabat, gitu ya. Di tengah-tengah perkampungan sahabat, Masjid Nabawi itu, kemudian setiap rumah dari para sahabat itu selalu ada pintu kecil. Pintu kecil berupa bolongan dari dindingnya menuju ke masjid. Nah, jadi pintu-pintu kecil yang menuju ke masjid itu banyak. Nah, begitu ya. Nah, menjelang wafatnya Rasulullah SAW yang tengah menggigil karena demam tadi, kemudian masuk ke masjid dan berkumpul dengan para sahabat dan duduk dan menyatakan bahwasanya pertama Abu Bakar adalah orang yang terpilih, menjadi orang yang paling dermawan. Kata Rasul, amanun nas, orang yang paling dermawan di antara orang-orang adalah Abu Bakar, baik dermawan dari dermawan dengan dirinya atau dermawan dengan hartanya. Nah, kita ingat bahwa Abu Bakar itulah orang yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan ya. Sehingga Rasul kaget kalau kamu dan keluarga kamu mau makan apa, istilahnya kalau bahasa kita. Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa yang aku sisakan itu Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Nah jadi sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa orang yang paling dermawan dengan harta dan dirinya adalah Abu Bakar. Nah gitu. Sehingga karena kedermawanan itulah kemudian Rasulullah memerintahkan menutup semua pintu-pintu kecil tadi dan mengecualikan pintu Abu Bakar. Nah, jadi hadis ini jadi isyarat. Ya, jadi isyarat tentang tentang isyarat Nabi bahwa setelah beliau wafat, karena setelah itu Rasulullah wafat memang. Setelah kasus itu Rasul wafat gitu. Maka harus diangkat Abu Bakar sebagai pengganti. Nah, tentu saja dalilnya bukan ini saja, jamaah sekalian, tetapi banyak hadis-hadis lain yang bercerita tentang keutamaan Abu Bakar atas sahabat yang lainnya. Nah, setelah itu memang Rasul tidak mampu lagi untuk memimpin sholat, kecuali Rasul kemudian memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikannya. Ya, Abu Bakar untuk menggantikannya. Nah, jamaah sekalian, itulah beberapa beberapa dalil tentang mengapa Umar kemudian dan para sahabat lainnya itu mengangkat Abu Bakar itu sebagai khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, sementara di pihak lain, jamaah sekalian, terutama dari kalangan Rafidah itu yang sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar itu mengingkari hadis ini. Ya,
kaum Rafidah itu mengingkari hadis ini, ya, dan membenci Abu Bakar dan Umar, ya, dan menyebutnya sebagai pembangkang, ya, begitu. Karena kata mereka, khusus dari kalangan Syiah, ya, Rafidah itu Syiah, ya, itu mereka kan menyatakan bahwa penggantinya mestinya adalah Umar, bukan mohon maaf, penggantinya adalah Ali, bukan Abu Bakar, begitu. Itu dari kalangan Syiah atau Rafidah. Nah itu ya, mas sekalian. Jadi disinilah persoalannya, ya, kenapa Umar bin Khattab itu secara aklamasi mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara yang lainnya menolak. Nah itu jamaah sekalian, bahasan kita kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada para para bapak dan ibu yang sudah bergabung, kemudian kepada hadirin sekalian, kepada sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada. Nah, kemudian juga khususnya kepada adik-adik yang sudah memfasilitasi dan mengembangkan dakwah sunnah ini. Demikian, Rizik, kalau tidak ada, boleh ditutup. Baik, terima kasih Bapak Gafirman Sumarna atas pemateriannya. Mudah-mudahan menambah khazanah keilmuan kita semua terkait tentang keistimewaan Abu Bakar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yakni doa penutup. Sekaligus yang masing-masing itu dari Bapak Dokter, lanjut dengan Bapak penutup. Mungkin kepada Bapak. Ya, baik jemaah yang Allah muliakan, nih Riziknya ada ada kendala di jaringan. Baik, kita tutup kajian kali ini dengan doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat lil mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat birahmatika ya mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Dr. Elan yang sudah memimpin pada sore hari ini sekaligus memimpin pematerian pada sore hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita semua, wabil khusus Bapak Dr. Elan Sumarna harus selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan setiap rezekinya dan setiap hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk kedepannya kita bisa menghadiri kajian-kajian Bapak Dr. Elan Sumarna ke depannya. Baik, jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah tiba di ujung acara. Marilah kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan, mau itu dari ucapan ataupun dari perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian bahasannya. Hadirin semuanya, kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya.